Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Bayangkan sebuah bangsa yang hidup tersebar di berbagai penjuru dunia. Mereka tidak punya tanah yang bisa disebut rumah, tidak punya negara yang melindungi mereka, dan di banyak tempat mereka bahkan tidak diakui sebagai bagian sah dari masyarakat. Itulah gambaran orang-orang Yahudi selama ribuan tahun. Terdiaspora, hidup dalam pembuangan, hidup di antara bangsa lain, yang seringkali dengan identitas yang setengah diterima, setengah ditolak. Sejarah mencatat, sejak kehancuran dan keruntuhan Bait Suci kedua di Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi, orang-orang Yahudi terdiaspora ke seluruh penjuru dunia, di antaranya Eropa, Timur Tengah, sampai Afrika Utara. Mereka hidup sebagai minoritas di negeri orang, dan di hampir setiap tempat mereka singgah, mereka membawa serta luka kolektif di mana mereka dikejar, dicurigai, dituduh, bahkan hingga dibantai. Di Eropa terutama pada abad pertengahan, menjadi saksi betapa panjangnya sejarah diskriminasi terhadap Yahudi. Dari tuduhan membunuh Yesus, hingga mitos-mitos gelap seperti minum darah anak-anak Kristen, semuanya menjadi dalih untuk mengucilkan mereka. Banyak kota di Eropa yang melarang Yahudi tinggal. Mereka dipaksa mengenakan pakaian khusus sebagai tanda, dijauhkan dari profesi tertentu, dan bahkan dipaksa tinggal di kawasan sempit yang disebut ghetto. Namun, penderitaan ini mencapai puncaknya di era modern, ketika antisemitisme memasuki babak yang lebih terorganisir. Dari pogrom-pogrom di Rusia, di mana desa-desa Yahudi dihancurkan, rumah dibakar, perempuan diperkosa, dan anak-anak dibantai, hingga diskriminasi politik di Eropa Barat, semua itu melahirkan satu kesadaran baru di kalangan umat Yahudi. Mereka berpikir, kami tidak akan pernah aman di negeri orang lain. Disinilah akar Zionisme mulai tumbuh. Zionisme bukanlah sekedar gerakan politik, melainkan respons emosional, religius, dan identitas atas pengalaman panjang dari penderitaan mereka. Tokoh yang dianggap sebagai bapak Zionisme modern adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi kelahiran Budapest yang kemudian hidup di Vienna. Herzl adalah saksi mata dari bagaimana antisemitisme merajalela di Eropa, bahkan di Prancis yang dianggap tanah kebebasan. Ia meliput kasus Dreyfus, seorang perwira Yahudi di militer Prancis yang dituduh berkhianat hanya karena darah Yahudinya. Tuduhan ini memicu gelombang kebencian terhadap Yahudi di jalanan Paris. Herzl yang semula percaya pada asimilasi, bahwa Yahudi bisa hidup setara dengan bangsa lain jika mereka mengadopsi budaya modern atau budaya setempat, akhirnya kehilangan harapan. Herzl menyimpulkan satu hal, bahwa Yahudi tidak akan pernah aman di bawah naungan bangsa lain. Mereka butuh tanah sendiri, mereka butuh rumah sendiri, mereka butuh negara yang berdiri hanya untuk mereka. Dari sinilah lahir buku Der Judenstaat atau negara Yahudi yang menjadi manifesto Zionisme modern.
Dalam pandangan Herzl, satu-satunya solusi terhadap masalah Yahudi di bangsa lain ini adalah mendirikan negara Yahudi sendiri. Tapi di mana? Herzl sempat mempertimbangkan Argentina, bahkan Uganda sebagai lokasi. Namun sebagian besar pemimpin Yahudi bersikeras mengatakan satu-satunya tempat yang layak adalah tanah leluhur, yaitu Palestina. Apakah Zionisme itu sebuah ideologi yang mengarah ke rasisme? Di titik inilah kontroversi besar dimulai. Bagi para penganut Zionisme, gerakan ini adalah gerakan pembebasan nasional, sebuah bangsa yang tercerai-berai ingin kembali ke tanah airnya. Mereka melihatnya setara dengan nasionalisme bangsa lain, seperti kebangkitan bangsa Italia atau Jerman pada abad ke-19. Namun bagi pihak lain, Zionisme sejak awal sudah mengandung benih diskriminasi. Mengapa? Karena tanah yang mereka sebut tanah leluhur bukanlah tanah kosong. Palestina sudah dihuni oleh bangsa lain. Mayoritasnya adalah Arab Muslim bersama komunitas Kristen dan sebagian kecil Yahudi yang memang sudah tinggal di sana sejak lama. Dengan kata lain, Zionisme sejak awal membawa dilema moral. Bagaimana mungkin mendirikan negara untuk satu bangsa dengan mengorbankan bangsa lain yang sudah hidup di sana selama berabad-abad? Inilah yang membuat banyak pengamat menilai Zionisme bukan sekedar nasionalisme biasa, melainkan bentuk kolonialisme baru. Bedanya, kolonialisme Eropa biasanya bermodal kekuatan militer untuk menaklukkan negeri asing, sementara Zionisme lebih bermodal ke narasi yang katanya kembali ke tanah yang dijanjikan dengan dukungan kekuatan politik dunia. Zionisme modern memang lahir dalam konteks politik sekuler, tetapi tidak bisa dipungkiri, itu juga mendapat legitimasi kuat dari narasi keagamaan. Dalam tradisi Yahudi, ada janji Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim bahwa tanah Kanaan diberikan kepada keturunannya. Narasi inilah yang dijadikan dalih bahwa mereka tidak akan merebut dan tidak berarti merebut. Mereka hanya kembali pulang. Itu adalah klaim mereka. Namun disinilah letak persoalannya. Banyak teolog Yahudi sendiri menentang Zionisme sebenarnya, dengan alasan bahwa janji Tuhan bukanlah izin untuk mendirikan negara dengan cara menyingkirkan orang lain atau bangsa lain. That the Zionist state in general, the Zionism, the whole ideology of Zionism, do not represent the Jewish people, do not represent our religion at all. Ada pula yang berpendapat bahwa back to Zion atau kembali ke Zion seharusnya hanya terjadi pada akhir zaman sebagai bagian dari campur tangan ilahi melalui Mesias mereka, bukan proyek politik manusia yang dipaksakan. Tapi di sisi lain, bagi kelompok Zionis, agama menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk membangkitkan solidaritas. Seruan seperti Next Year in Jerusalem dan lain sebagainya yang dilantunkan dalam doa-doa Paskah Yahudi dijadikan slogan politik. Tanah suci yang sebelumnya menjadi pengharapan spiritual, kini dipolitisasi menjadi klaim teritorial. Zionisme tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan kekuatan besar dunia. Pada awal abad ke-20, Inggris menjadi pemain utama. Melalui deklarasi Balfour tahun 1917, pemerintah Inggris menyatakan mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Dukungan ini jelas bukan semata-mata soal simpati, melainkan bagian dari strategi kolonial Inggris untuk menguasai Timur Tengah dan memecah belah kekuatan Arab. Deklarasi ini menjadi pondasi legal yang dipakai Zionis untuk menjustifikasi migrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina. Dari sini, ketegangan dengan penduduk asli Palestina pun mulai memanas, dan konflik yang kita kenal hari ini mulai terjalin benang merahnya.
kita bisa memahami satu hal, bahwa Zionisme lahir dari luka sejarah, dari diskriminasi, pengusiran, dan pembantaian yang dialami oleh orang-orang Yahudi selama ribuan tahun. Dari satu sisi kita bisa mengerti mengapa mereka merasa butuh tanah sendiri. Namun dari sisi yang lain, cara Zionisme diwujudkan membawa pertanyaan moral yang sangat besar. Apakah penderitaan satu bangsa memberi mereka hak untuk menindas bangsa lain? Apakah luka di masa lalu bisa dijadikan alasan untuk melukai orang lain di masa sekarang? Disinilah letak paradoks Zionisme. Sebuah ideologi yang lahir dari penderitaan justru berubah menjadi penyebab penderitaan yang baru. Ada satu pondasi yang tidak bisa dilepaskan dari gerakan Zionisme, yaitu teologi tanah yang dijanjikan. Sejak dahulu dalam kitab suci agama Abrahamik, memang tercatat kisah tentang tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sebuah teks sakral ditarik keluar dari konteks sejarahnya, lalu dijadikan legitimasi politik yang keras, yang mengabaikan nilai keadilan dan kasih sayang universal yang seharusnya ada dalam inti agama. Dalam tradisi Yahudi, tanah Kanaan yang sekarang kira-kira berada di wilayah Palestina modern disebut sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham atau Ibrahim serta keturunannya. Namun jika kita membaca teks itu dengan teliti, janji ini sebenarnya bersyarat. Kitab Taurat sendiri berkali-kali menegaskan bahwa janji itu bukan sekedar hadiah permanen atau hak istimewa, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab. Bani Israel hanya boleh tinggal di tanah itu jika mereka berlaku adil, taat, dan menjaga hukum Tuhan. Bila mereka menindas orang lain, bila mereka berlaku zalim, maka tanah itu akan diambil kembali dari mereka. Artinya sejak awal, tanah yang dijanjikan bukanlah cek kosong yang berlaku selamanya, melainkan sebuah kontrak moral, sebuah perjanjian dengan syarat yang jelas, bahwa tanpa keadilan, tanah itu tidak bisa mereka pertahankan. Namun dalam sejarah panjangnya, tafsir ini perlahan bergeser dari konsep tanah sebagai amanah bersyarat, berubah menjadi klaim absolut bahwa tanah itu milik mutlak bangsa Yahudi atau Israel, dan bangsa lain yang ada di situ dianggap dalam tanda kutip pengganggu. Inilah titik kritis di mana janji teologis berubah menjadi ideologi eksklusif. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tapi lahir dari luka sejarah panjang di mana pengasingan bangsa Yahudi, diaspora, pengusiran, bahkan sampai tragedi Holocaust. Luka ini melahirkan kerinduan untuk kembali yang sayangnya diubah oleh gerakan Zionisme menjadi proyek nasionalisme berbasis mitos religius. Tanah yang dijanjikan tidak lagi dilihat sebagai simbol spiritual, tapi sebagai proyek geopolitik. Salah satu problem terbesar muncul dari doktrin tentang bangsa terpilih. Dalam teks-teks keagamaan, istilah bangsa pilihan Tuhan seringkali dimaksudkan sebagai tugas moral, bahwa mereka dipilih untuk membawa hukum Tuhan, menjalankan hukum Tuhan, menjadi teladan dalam keadilan dan kasih sayang. Namun dalam praktik Zionisme, tafsir ini melenceng. Mereka memahami sebagai hak istimewa justru. Mereka bukan dipilih untuk melayani, tapi dianggap berhak menguasai kesannya. Dari sinilah lahir logika yang berbahaya. Jika mereka bangsa terpilih, maka bangsa lain bisa dianggap lebih rendah. Maka orang Palestina yang sudah ratusan tahun tinggal di tanah itu diposisikan bukan sebagai tetangga, bukan sebagai sesama manusia yang setara, melainkan sebagai hambatan yang sah untuk disingkirkan menurut perspektif mereka. So I want to clarify this point. Chosen people doesn't mean we are kings, everybody is slaves or something like that. We're coming with
power to take over the world. Completely not. Chosen people means God chose people to serve Him closer, to be closer to Him. Menariknya, baik Kristen maupun Islam sama-sama mewarisi narasi tentang tanah yang dijanjikan ini, namun keduanya membawa tafsir yang lebih universal. Dalam Kristen, tanah suci dipahami bukan lagi sebatas wilayah geografis, tapi sebagai simbol spiritual bahwa kerajaan Tuhan yang hadir di hati manusia. Dalam Islam, tanah itu bukan milik satu etnis saja, melainkan wilayah yang diberkahi untuk semua umat yang beriman dan beramal soleh. Artinya, ketika Zionisme datang dengan tafsir eksklusif bahwa tanah itu hanya milik satu bangsa, mereka sebenarnya menyimpang tidak hanya dari semangat asli Taurat, tapi juga dari semangat agama-agama Abrahamik lain, sebab agama sejatinya menekankan keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan, bukan monopoli dan pengusiran. Inilah titik paradoksnya. Zionisme bukan murni gerakan religius, bukan sekedar nasionalisme sekuler. Tapi Zionisme adalah campuran yang aneh. Para pendiri Zionisme seperti Theodor Herzl awalnya adalah nasionalis sekuler, bahkan banyak yang tidak taat secara religius. Namun mereka sadar tanpa simbol agama, mereka tidak akan punya legitimasi. Maka dipinjamkanlah narasi tanah yang dijanjikan itu dijadikan landasan ideologis untuk proyek negara. Akibatnya agama yang seharusnya memuliakan manusia justru dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan manusia lain. Padahal esensi wahyu Tuhan jelas bahwa agama adalah rahmat, bukan kutukan. Agama adalah cahaya, bukan pedang yang membantai orang lain. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Ketika sebuah teks suci dijadikan senjata politik, ia kehilangan rohnya. Ia tidak lagi berbicara tentang kebenaran universal, tapi hanya tentang kepentingan kelompok. Zionisme dalam hal ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah tafsir menyimpang bisa melahirkan tragedi kemanusiaan. Dan tragedi ini masih berlangsung hingga hari ini. Palestina bukan hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan hak dasar mereka sebagai manusia. Semua dengan dalih, ini kan janji Tuhan kepada kami, kata mereka. Sebuah kalimat yang sebenarnya kosong bila diukur dari sisi moralitas agama itu sendiri. Di sini mengajarkan kita satu hal penting. Agama bisa jadi cahaya, tapi bisa juga dipelintir menjadi alat kegelapan. Tanah yang dijanjikan yang seharusnya bersyarat dan berbasis moral telah diubah menjadi hak mutlak tanpa syarat. Dan dari situlah akar dari banyak konflik kemanusiaan di Palestina.